Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Perkenalkan, nama saya Rani Junianti, mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Usmawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan konsep aliran tasawuf amali. Tasawuf merupakan salah satu aspek esoteris Islam sebagai perwujudan dari ihsan yang berarti kesadaran adanya komunikasi dan dialog langsung seorang hamba dengan Tuhannya. Esensi tasawuf sebenarnya telah ada sejak masa kehidupan Rasulullah SAW. Namun tasawuf sebagai ilmu keislaman adalah hasil kebudayaan Islam yang lahir belakangan, sebagaimana ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti fikih dan ilmu tauhid. Adapun tasawuf amali sendiri dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dan dikaitkannya dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian tasawuf amali tersendiri ialah istilah tasawuf dalam Islam sebenarnya pada masa Nabi Muhammad SAW belum ada. Tidak mengherankan apabila kata sufi dan tasawuf dikaitkan dengan kata-kata Arab sebagai berikut. Safa dalam arti suci dan sufi adalah orang yang disucikan. Sebab kaum sufi banyak berusaha menyucikan diri. Mereka melalui banyak melaksanakan ibadah, terutama salat dan puasa. Saf, baris. Dimaksud saf di sini ialah baris pertama dalam salat di masjid. Saf pertama ditepati oleh orang-orang yang cepat datang ke masjid dan banyak membaca ayat suci Al-Quran dan berzikir sebelum salat datang. Sejarah perkembangan tasawuf amali tersendiri. Pada mulanya, tasawuf merupakan perkembangan dari paham tentang makna institusi-institusi Islam sejak zaman sahabat dan tabi'in. Kecenderungan pandangan orang terhadap ajaran Islam secara lebih elitis mulai muncul. Ajaran Islam mereka dapat dipandang dari dua aspek, yaitu jahiriyah dan aspek batiniah atau aspek luar dan aspek dalam. Pendalaman dan pengalaman aspek dalamnya mulai terlihat sebagai hal yang paling utama, tentunya tanpa mengabaikan aspek luarnya yang dimotivasikan untuk membersihkan jiwa. Tanggapan perenungan mereka lebih berorientasi pada aspek dalam, yaitu cara hidup yang lebih mengutamakan rasa, lebih mementingkan keagungan Tuhan, dan bebas dari egoisme. Sejarah dan perkembangan tasawuf mengalami beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama yaitu abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Benih-benih tasawuf sudah ada sejak zaman kehidupan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku dan peristiwa dalam hidup. Ibadahnya pribadi Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, berhari-hari ia berkhalawat di Gua Hira, terutama pada bulan Ramadan. Di sana Nabi banyak zikir dan bertafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber lain yang diacu oleh para sufi adalah kehidupan para nabi, para sahabat nabi, yang berkaitan dengan keteguhan iman, ketakwaan, kezuhudan, dan budi pekerti luhur. Oleh sebab itu, setiap orang yang meneliti kehidupan kerohanian dalam Islam tidak dapat mengabaikan kehidupan kerohanian pada sahabat yang menumbuhkan kehidupan sufi di abad-abad sesudahnya. Dan kemudian, dalam situasi demikian, kaum muslimin yang saleh merasa berkewajiban menyerukan kepada masyarakat untuk hidup zuhud, sederhana, saleh dan tidak tenggelam dalam buayan hawa nafsu. Di antara para penyeru tersebut ialah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia melancarkan kritik tajam kepada Bani Umayyah yang sedang tenggelam dalam kemewahan dan menyeru negara di setiap keadilan sosial dalam Islam. Dari perubahan-perubahan kondisi sosial tersebut, sebagaimana masyarakat mulai melihat kembali pada kesederhanaan kehidupan Nabi SAW dan para kehidupan zuhud, menyebar luas di kalangan masyarakat. Pada pelaku zuhud itu disebut zahid atau
Karena ketekunan mereka beribadah, maka disebut abid atau nasik. Zuhud yang tersebar luas pada abad-abad pertama dan kedua Hijriah terdiri atas beberapa aliran, yaitu yang pertama, aliran Madinah. Sejak masa yang dini, di Madinah telah muncul para zahid. Mereka kuat terpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, dan mereka menetapkan Rasulullah sebagai panutan kezuhudannya. Di antara mereka, dari kalangan sahabat adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Abdullah ibn Mas'ud, Hudzaibah ibn Yaman. Sementara itu, dari kalangan tabi'in di antaranya adalah Syaid ibnu Al-Musyadan dan Salim ibnu Abdullah aliran Madinah. Ini lebih cenderung pada pemikiran angkatan pertama. Kaum aliran ini tidak begitu terpengaruh perubahan sosial yang berlangsung pada masa dinasti Umayyah, dan prinsip-prinsipnya tidak berubah walaupun mendapat tekanan dari Bani Umayyah. Dengan begitu, zuhud aliran ini tetap bercorak murni Islam dan konsisten pada ajaran-ajaran Islam. Dan yang kedua yaitu aliran Basrah. Louis Magisnon mengemukakan dalam artikel tasawuf dalam ensiklopedia The Islam bahwa pada abad pertama dan kedua Hijriah terdapat dua aliran zuhud yang menonjol. Salah satunya di Bashar dan yang lainnya di Kafah. Yang ketiga, aliran Kufah. Aliran Kufah menurut Louis Magisnon berasal dari Yaman. Aliran ini bercorak idealistis, menyukai hal-hal aneh dan nahwu, imajinasi dalam puisi, dan harfiah dalam hal hadits. Dalam akidah mereka cenderung pada aliran Syiah. Sebagai aliran Syiah pertama kali muncul di Kufah para tokoh jahid Kufah pada abad pertama. Dan masih banyak lagi aliran-alirannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariah adalah segala ketentuan agama yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Bagi orang-orang sufi, syariah adalah kualitas amal lahir formal yang ditetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran dan Sunnah. Sebab itu, dapat dikatakan bahwa syariah adalah ilmu ibadah yang cenderung hanya menyentuhan aspek lahir manusia dan tidak menyentuh aspek batin manusia. 18 tarikah menurut istilah tasawuf adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai tujuan. Berada sedekat mungkin dengan Tuhan, tarikah adalah jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat. Sebab jalan utama disebut syar, sedangkan anak jalan disebut dengan tarik. Oleh sebab itu, dalam disimpulkan bahwa tarikah adalah cabang dari syariah yang merupakan pangkal dari suatu ibadah. Maka kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan tadi yaitu berdasarkan pembahasan tentang sejarah perkembangan tasawuf amali pada makalah ini adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan. Antara lain, tasawuf amali dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridha Allah. Dan sejarah dan perkembangan tasawuf amali mengalami beberapa fase, yaitu abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Tasawuf masih merupakan perilaku zuhud yang didasari rasa khauf dan masih bersifat praktis. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.